Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk 2 bandar sabu yang diduga merupakan jaringan internasional. Dari tangan pelaku diamankan puluhan kilogram sabu dari dalam bagasi mobil yang sudah dimodifikasi. Puluhan paket narkoba jenis sabu diamankan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dari dalam bagasi mobil yang telah dimodifikasi. Selain mengamankan puluhan paket narkoba, petugas juga membekuk 2 orang pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu. Selanjutnya, puluhan paket narkoba sabu dan 2 orang pria langsung digelandang ke Mapolres Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. 2 orang pengedar narkotika jenis sabu, di mana dapat diamankan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari sebuah mobil yang bagasinya telah dimodifikasi. Dalam upaya penangkapan, pelaku melakukan perlawanan hingga akhirnya menabrak kios, rumah, dan kendaraan warga. Kedua bandar sabu ditangkap di Jalan Serdang Wetan, Legok, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, anak seorang kiai di Jombang, Jawa Timur masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi kesulitan melakukan pemeriksaan karena dihalangi pengikut pondok pesantren. Mereka menggunakan fisik, kita gunakan fisik juga. Kepolisian di Jombang, Jawa Timur menetapkan seorang anak kiai berinisial MSA masuk dalam daftar pencarian orang. Penetapan status dilakukan setelah polisi gagal memberikan surat pemeriksaan ke pondok pesantren Sidikiyah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan warga pengikut Sidikiyah terus berjaga di depan pesantren untuk mengadang polisi. Penetapan status DPO ini pun disayangkan tim kuasa hukum. Ya, tapi semoga kami berharap itu baru isu saja ya tentang adanya surat DPO itu. Tapi kalau sampai dengan ada surat DPO, saya menyesalkan bahwa itu diambil atas dasar kesimpulan yang salah. MSA diduga terlibat kasus pencabulan sehingga pemeriksaan perlu dilakukan untuk pelimpahan berkas ke kejaksaan. Kewajiban kami menyerahkan Mas Begi ke kejaksaan. Iya, gitu. Terus tanggapan dari pondok di sini apa tanggapannya? Beliau Mas Beginya kayaknya nggak ada, belum ketemu. Gitu. Ya, makasih Mas ya. Dalam kasus ini, pihak MSA dan pesantren telah mengajukan sidang pra-peradilan untuk kedua kalinya terkait penetapan status tersangka yang telah disematkan polisi kepada MSA. Mereka meminta status MSA sebagai tersangka dicabut karena tuduhan pencabulan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang bocah SD di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara tewas akibat tersengat listrik saat bermain di tiang listrik dengan cara bergantung di kabel terjungkai. Di tiang listrik ini, korban Dafari Tegar Al-Fatih berusia 10 tahun meregang nyawa akibat tersengat listrik. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya tengah asik bermain di halaman rumah seorang warga yang tidak jauh dari rumah. Namun naas saat bermain, korban bergelantung memegang kabel listrik yang terjungkai dan langsung terpental akibat tersengat listrik. Warga yang mengetahui kejadian langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ya ketahuannya karena anak saya bilang sama saya lah bahwasanya kawannya itu tadi kesetrum gitu Pak. Terus saya keluar, dia udah tergeletak di situ. Kesetrum di mana? Megang kawat itulah dia tadi tuh, kawat apa namanya? Penahan tiang. Sementara hasil yang kita olah TKP bahwasanya ada kabel penyangga tiang yang memang sudah tidak mengikat lagi pada tiang yang pendek, makanya dia terjuntai. Anak-anak itu bermain di situ sehingga terjadi gesekan antara kabel yang ada arusnya dengan kabel penyangga. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat jasad korban terbaring di rumah duka. Korban merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ahmad Hanafi dan Desi Sartika. Kasus kini ditangani Polsek Tebing Tinggi.
Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasbuan, iNews melaporkan. Pasca terjadinya hujan deras beberapa hari kemarin, debit air di pintu air Manggarai masih berada di batas normal. Meski demikian, sampah plastik menumpuk di pintu air Manggarai. Adapun untuk ketinggian debit air di pintu air Manggarai masih berada di batas normal, yaitu 600 cm. Meski demikian, ketinggiannya belum bisa dipastikan akan naik ke depannya. Sampah yang berada di pintu air Manggarai terpantau tidak terlalu menumpuk. Jadi untuk debit ketinggian air di Manggarai tidak terjadi kenaikan yang disebabkan oleh hujan lokal tadi malam. Kalau total itu berapa meter? Untuk debit saat ini di 600 cm. Pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa tempat. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat terkait lonjakan harga minyak goreng. Sejak bulan Oktober 2021 hingga hari ini, harga minyak goreng masih juga tinggi. Di Jakarta, harga minyak goreng kemasan untuk 2 liter mencapai Rp41.000 dari sebelumnya hanya Rp23.000 per 2 liter. Di Yogyakarta, harga minyak goreng curah masih stabil tinggi, Rp19.000 per liternya. Sama halnya dengan minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga Rp20.000 per liter, dari yang harga sebelumnya dijual dengan harga Rp14.000. Sementara di Kota Bandung, meski pemerintah membuka operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng di pasaran, harga minyak goreng kembali mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Cihargelis, Jalan Surapati, harga minyak curah yang awalnya Rp10 hingga Rp12.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp20.000 untuk 1 kilogram. Sedangkan minyak kemasan menyentuh angka Rp38.000. Demi menekan harga tinggi, pemerintah melakukan operasi pasar seperti yang terjadi di wilayah Purwakarta. Ribuan warga rela berdesak-desakan termasuk sejumlah ibu rumah tangga yang menggendong balita mengantre di operasi pasar murah minyak goreng. Hal ini menyusul mahalnya harga minyak di pasaran yang mencapai Rp20.000 per liter, sedangkan di pasar murah hanya Rp14.000 per liter. Petugas tidak henti-hentinya mengimbau untuk terus mengatur agar jaga jarak. Namun warga tak memperdulikannya. Mereka tetap mengantre dan terus berdesakan. Takut sih takut, cuma ya gimana, ini kan kebutuhan. Betul. Emang kenapa di warung berapa harganya? Kurang tahu ya di warung. Yang ini di warung 19, yang 1 liter. Di sini? Ini kan 14 ya, nyari lumayan lah buat ibu-ibu. Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, Sabtu pagi memonitoring sejumlah harga kebutuhan pokok di sekitar Pasar Baru, Kelurahan Karang Malang, Kabupaten Indramayu. Menanggapi keluhan masyarakat, Luki memantau harga minyak goreng curah yang kian melambung tinggi di pasaran. Tingginya harga minyak juga mempengaruhi jumlah penjualan mereka. Penurunan omset hingga 50% dari hari biasanya. Distribusinya gitu loh. Distribusinya harus lebih lancar supaya harga tidak terlalu tinggi. Tadi saya tanya, kalau keluhannya seperti apa Ibu? Bahkan dari tingkat agen pun menyatakan bahwa wah Pak, modalnya jadi besar Pak, gitu, karena harganya naik gitu. Dan tingkat pembelinya pun menurun. Jadi tapi orang kan tetap beli minyak kan, beli Pak, tapi mengurangi jumlah konsumsi. Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan kebijakan subsidi minyak goreng dalam waktu cepat untuk kembali memulihkan perekonomian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Pengunjung tetap diimbau selalu menaati protokol kesehatan. Akhir pekan, Pantai Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berekreasi. Sejak pagi, kawasan Pantai Ancol ramai didatangi pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga.
Sebagian pengunjung menggelar tikar di pinggir pantai untuk sekedar bersantai melepas penat, sedangkan anak-anak asyik bermain pasir di pantai. Demi mencegah penularan COVID-19, pengunjung tetap diimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Komuter Indonesia belum akan menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Kenaikan masih dalam tahap pengkajian. Kenaikan tarif kereta komuter menjadi sorotan publik terutama penggunanya. Usulan ini semula berasal dari Kementerian Perhubungan. Beragam tanggapan kemudian muncul dari pengguna KRL. Nggak setuju ya, kenapa? Karena kan sekarang ini kan lagi zaman susah ya, apalagi pandemik ya. Jadi semuanya itu agak sulit ya dibilang itu, apalagi transport gitu. Karena kan sekarang kan masyarakat lebih banyak memilih kereta karena lebih murah. Tentunya memberatkan ya, karena kan kendaraan umum itu menjadi fasilitas atau kendaraan bagi pengguna jasa transportasi publik gitu. Nah, dengan adanya kenaikan ini tentunya akan menyebabkan orang-orang itu bisa saja pindah ke layanan kendaraan pribadi gitu. Namun PT KCI memastikan hingga kini belum ada keputusan untuk menaikkan tarif KRL. Ini yang saya sampaikan bahwa kalau kita mendengar full FGD kemarin, kita tahu bahwa ini baru usulan, kajian, hasil kajian, kemudian usulan gitu ya. Dan ini masih terus dikaji dan semoga nanti kita bisa mendapatkan informasi terus-menerus. Bahkan saya sangat terbuka dengan teman-teman media, nanti mungkin khusus untuk penyesuaian tarif ini, nggak apa-apa kita diskusi apa yang kami dapat update dari berbagai survei ataupun usulan dari pengguna, ini bisa kita share terus. Tarif kereta komuter lain diusulkan naik dari harga semula Rp3.000 menjadi Rp5.000 per tanggal 1 April 2022. Rencananya kenaikan tarif KRL sebesar Rp2.000 ditunjukkan untuk perjalanan 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai membahayakan, pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya menghentikan penggunaan skuter listrik di Malioboro. Alasannya banyak pengguna berkendara melawan arah serta mengambil jalur pedestrian. Skuter listrik yang sempat marak beroperasi di sekitar kawasan Malioboro, Yogyakarta, akhirnya dihentikan sementara. Penggunaan skuter ini dinilai membahayakan, sebab beberapa pengguna sering mengendarai dengan melawan arah. Sebagian lagi mengendarainya di jalur pedestrian alias pejalan kaki. Dia hanya boleh digunakan pada kawasan-kawasan tertentu. Gitu loh. Nah ini saya berkoordinasi dengan Bapak Kapolres untuk kita, baik itu Satpol PP maupun aparat dari kepolisian untuk menertibkan penggunaan daripada otopet. Ya jangan latah juga gitu loh ya, karena itu berbiaya itu. Sebelumnya skuter sewaan jadi salah satu pilihan wisatawan berkeliling di Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan regulasi bagi penggunaan skuter listrik di kawasan Malioboro. Dari Kota Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Anak-anak menangis dan histeris saat ikut vaksinasi massal di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.